Ternyata pas dilihat di rumahnya sama saya, yang udah terbunuh, udah ngegeletak, udah bersimbah darah. Kasus pembunuhan sadis dilakukan seorang pemuda terhadap guru honorer di Sukabumi tepat di malam takbir Hari Raya Idul Fitri lalu. Pelaku pernah menjanjikan korban untuk dijadikan PNS dengan menggunakan uang pelicin. Namun karena tak kunjung dipenuhi, korban menagih uang yang sudah diberikan yaitu sebanyak 63 juta. Ketika utang itu ditagih, bukan uang yang diterima oleh korban, namun nyawanya melayang. Pelaku sempat kabur usai membantai korban, namun polisi berhasil menangkap pelaku pada hari Jumat 14 Mei 2021. Inilah kisah singkat pembunuhan dan penganiayaan seorang pemuda kepada guru honorer karena hutang piutang CPNS. Pelaku adalah Tunggal Rahayu Purba atau TRP, seorang pria berusia 24 tahun, warga Kampung Cikiwul, Desa Bojongsari, Kecamatan Jampang Kulon, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. TRP membunuh Edi Hermawan 40 tahun dan melukai Daryansah 32 tahun menggunakan senjata tajam. Edi dan Daryansah adalah warga Desa Sumberjaya, Kecamatan Tegal Bulet, Sukabumi. Hal ini bermula dari janji yang diberikan oleh TRP kepada Edi untuk menjadi PNS, di mana Edi sudah menyerahkan uang sebanyak 63 juta kepada TRP. Namun janji tersebut tak kunjung dipenuhi, sehingga Edi bersama Daryansah berniat untuk menagih uang itu. Di hari kejadian, Daryansah menghubungi TRP pada hari Rabu 12 Mei 2021 sekitar pukul 10.00 waktu Indonesia Barat untuk menanyakan soal utang piutang itu. Saat itu Daryansah memberitahu TRP bahwa ia akan datang bersama Edi ke rumah TRP. Hal itu pun dipersilakan oleh TRP. Daryansah, Edi dan satu orang lagi bernama Hidayat mendatangi Edi yang berada di rumah kakaknya tidak jauh dari rumah orang tuanya. Sekitar pukul 18.00 waktu Indonesia Barat, mereka sempat terlibat obrolan singkat. Dari obrolan tersebut, diduga TRP tersinggung dengan pembicaraan mereka. Dari sanalah timbul niat TRP untuk menyerang Edi. Namun menurut informasi lain, niat TRP untuk menyerang Edi sudah timbul dari sebelum kedatangan Edi ke rumahnya karena TRP sudah kesal ditagihi hutang. Setelah obrolan singkat itu, TRP mempersilahkan Daryansah untuk pergi ke rumah ibunya yang berada di seberang untuk menjelaskan soal utang piutang, sehingga saat itu hanya ada Edi dan TRP di dalam ruangan. Begitu Daryansah keluar rumah, kesempatan itu lantas dimanfaatkan oleh TRP untuk menyerang Edi. TRP lebih dulu menghantam Edi dengan gagang golok, lalu membacok kepala Edi menggunakan golok yang sama. Tidak sampai di situ, TRP pergi ke kamar lalu mengambil sebilah pisau, lalu menusuk perut dan dada Edi sekitar sebanyak 6 kali. Dalam keadaan terluka, Edi berjalan ke ruang tamu, lalu jatuh tergeletak. Kejadian itu mengagetkan Daryansah, ia pun juga sempat berkelahi dengan TRP. Merasa terdesak, TRP kemudian mengambil pedang samurai yang menempel di dinding ruang tengah. Ia kemudian mengejar Daryansah. Sampai tepat di depan rumah, TRP pun menyabet kepala dan dada Daryansah. Daryansah berteriak minta tolong sehingga membuat warga berdatangan. Melihat banyak warga yang datang, TRP pun melarikan diri ke arah perkebunan dan sawah. Edi Hermawan tewas di tempat, sementara Daryansah yang mengalami luka bacok di kepala dan dada mendapat penanganan medis di RSUD Jampang Kulon.
Berselang 2 hari, tersangka berhasil ditangkap. TRP sempat bersembunyi di hutan sampai akhirnya diamankan pada hari Jumat 14 Mei 2021 sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat di sebuah warung yang berlokasi di Jalan Lekong Cijaksa, Desa Karanganyar, Kecamatan Jampang Kulon, Kabupaten Sukabumi. Dari tersangka, polisi berhasil mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya satu bilah pedang samurai 80 cm, sebilah golok, pisau dapur yang telah patah, 2 buah kwitansi dengan nominal terbilang 63 juta, 1 bundel kertas dibungkus amplop coklat yang berisi kertas untuk mengelabui korban agar percaya bahwa itu adalah uang, dan 1 unit handphone beserta SIM card. Akibat perbuatannya itu, tersangka terancam hukuman seumur hidup.